Adakah pengkhianatan di dalam? Ya, kita kan namanya juga program nasional, kan sudah menjadi program pusat PEN. Ya, dari aparat penegak hukum itu kan memang beliau sebagai pendampingan dan perlu mengawasi, sehingga ya tentu Dana hibah PEN pariwisata awalnya menjadi angin surga bagi kalangan pariwisata di Kabupaten Buleleng. Namun dalam perjalanannya berubah menjadi air mata. Setelah kami mendengar penjelasan dari Kepala Dinas Pariwisata, kami pun menelusuri informasi ke kalangan pariwisata melalui Ketua PHRI Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Suardipa. Berikut penjelasan dari Ketua PHRI. Jadi yang pertama terkait dengan dana PEN. PEN itu kan pembangunan ekonomi nasional. Tentu ya pemulihan ekonomi nasional, Tentu saya selaku pelaku pariwisata pribadi maupun organisasi mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, dan juga Kementerian Pariwisata maupun Kementerian Keuangan, dan khususnya kepada pemerintah Kabupaten Buleleng yang sudah memperjuangkan sehingga dana PEN dalam bentuk dana hibah sudah cair. Perlu saya sampaikan Pak Pran bahwa ketika bicara dana PEN itu adalah dana hibah. Hibah yang dimaksud di sini ada, kalau tidak salah itu berjumlah sekitar 13 miliar sekian. Nah, ini ada pembagian porsi Pak Pran. Ada 30%, ada 70%. Yang 30% itu peruntukannya untuk pemerintah kabupaten, di mana berdasarkan atas PAD dari pajak hotel restorannya, kemarin di tahun 2020 itu kan sangat minim sekali. Itulah dipakai untuk pemulihan. Ya, pemulihan. Silahkan dikelola oleh Pemkab Buleleng. Saya tidak ikut campur. Tetapi yang 70% ini diberikan kepada kami selaku pelaku pariwisata yang bergerak di hotel maupun di restoran. Saya atas nama organisasi diajak sebagai tim yang tugasnya waktu itu bulan Oktober, saya tanggalnya maaf lupa ya, ada pertemuan-pertemuan karena terus ada pertemuan. Jadi pada saat itu kita diajak sebagai tim untuk nanti mensosialisasikan kepada anggota. Perlu diketahui bahwa kita punya 195 anggota. 5 anggota itu adalah anggota luar biasa. Jadi 190 yang menjadi anggota dari hotel dan dari restoran. Nah, kemudian kami sudah sosialisasikan Pak Pran. Jadi sosialisasi kepada seluruh anggota bahwa nanti akan dapat dana hibah operasional, yang tujuannya untuk operasional. Jadi ini pemerintah sangat luar biasa pola pikirnya. Kita diberikan di saat COVID ini bantuan untuk membantu dana operasional. Jadi di sana sudah ada jelas kriteria apa yang harus kita bantu memakai dana hibah ini. Nah, dari 70% yang kita kasih itu terrealisasi 7 miliar. Karena ada pembagian 4 miliar adalah kepada Pemkab, 9 miliar kepada pelaku pariwisata. Ya, yang 9 miliar ini adalah yang bisa terrealisasi 7 miliar. Nah, kemudian siapa-siapa saja yang dapat? Kan itu pertanyaannya. Jadi yang dapat itu adalah sudah punya kode tersendiri. KLBI namanya kodenya. Jadi kode di restoran ada, kode untuk hotel juga ada, baik itu hotel bintang, melati, atau non-bintang maksudnya. Itu sudah ada KLBI yang menentukan. Nah, saya dengar bahwa yang terdata dari pusat, karena yang sudah bayar pajak itu di tahun 2019 itu terdata sekitar 1.100 sekian. Cuma yang bisa terrealisasi adalah 268. Berdasarkan data yang kami peroleh bahwa jumlah
anggota PHRI sebanyak 195 orang. Tetapi data yang disodorkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pengelola Keuangan jumlahnya malah mencapai 1.000 lebih. Nah, bagaimana sinkronisasi data itu sehingga kok antara data yang dimiliki oleh PHRI berbeda jauh dengan data yang dimiliki oleh Dinas atau Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Buleleng. Berikut penjelasan Ketua PHRI Kabupaten Buleleng. Nah, begini. Justru saya kan bangga sebenarnya sebagai masyarakat Buleleng. Sudah ada pengusaha sekitar 1.100 sekian. Ini kan kami kalau bisa bergabunglah dalam rumah kita di perhimpunan hotel dan restoran. Karena yang 1.000 sekian itu bisnisnya bisnis makanan dan bisnis tidur. Nah, artinya kan ada pelayanan akomodasi di sana. Mari kita bergabung. Ternyata dari data yang masuk itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, Pak Pran. Sebelum saya menjawab kok bisa seperti itu ya. Jadi ada beberapa syarat. Tentu yang pertama syaratnya adalah bagi usaha yang sudah membayar PHR, pajak hotel dan restoran di tahun 2019. Itu salah satu syarat. Itu salah satu syarat. Harus dipenuhi. Yang kedua, punya izin TDUP, tanda daftar usaha. Sudah begitu, yang ketiga, punya surat keterangan yang menyatakan bahwa usahanya itu buka sampai bulan Agustus tahun 2020. Jadi sampai bulan Agustus 2020. Karena yang buka kalau sudah tidak buka ya tidak dapat, berarti dianggap tidak operasional di saat COVID kan gitu. Nah, kemudian mungkin saja data dari 1.000 itu ada yang tidak dipenuhi. Mungkin juga dia tidak bayar pajaknya, mungkin juga dia tidak berizin alias bodong. mungkin nah, saya itu bukan ranah saya kan. Saya sekali lagi saya sampaikan bahwa keinginan kita ini kan teman-teman juga menyampaikan Pak Fran bahwa kasihan yang sudah berizin itu dulu ya. Mereka sudah ngurus izin ya, sudah begitu dia memperpanjang dengan tahu kan birokrasi yang kita alami di Indonesia kan. Kasihan sekali, sudah stafnya juga rapi-rapi, harus pakai uniform, sudah harus ya banyak aturan yang harus kita lalui. Nah, inilah sekarang menyatakan bahwa sekarang saya tidak tahu juga karena bukan kapasitas saya. Kenapa yang 1.100 itu bisa terrealisasi sejumlah 268. Tapi itu tidak menjadi sebuah masalah bagi saya. Sekarang kasihan ya, mestinya di saat ini, kalau pandangan saya, di saat seperti ini, kita bisa tertib administrasi. Kalau kita kan, misalnya yang tadi 70% ada dana sekitar 9 miliar lebih, kita pukul rata semua, gabung. Kita panggil pengusaha, ada dana hibah dari pemerintah pusat, nah baik sekali seperti apa yang saya tadi sampaikan. Cuman sekarang, mohon izinnya. Kan tertib administrasi, alangkah baiknya kalau seluruh pengusaha yang ada di Kabupaten Buleleng itu memiliki izin. Itu kalau permasalahannya dari perizinan. Karena ada 3 hal tadi yang saya sampaikan. Kalau yang paling penting, yang paling penting. Tapi kalau dia misalnya karena dia tidak bayar pajak di tahun 2019, ya saya juga tidak bisa ngomong. Harus juga dipenuhi. Bisa saja sekarang dia dapat dana hibah misalnya 2 juta gitu. Bisa kan untuk membantu mereka yang belum bayar di tahun 2019, dipakai itu. Terus kemudian yang terakhir mungkin karena dia sudah tutup duluan ya itu lain masalah. Saya jadi pertanyaan Pak Pran itulah yang saya harus bisa jawab. Kenapa cuma anggotanya 195 tapi datanya 1.000. Nah, bisa saja dia belum masuk anggota juga Pak ke PHRI. Tadi setelah kita mendengar sekilas penjelasan dari Ketua PHRI Kabupaten Buleleng tentang bagaimana verifikasi calon anggota penerima maupun penyalurannya. Jangan lupa ikuti penelusuran kami yang selanjutnya. Bahkan ada yang dapat, saya dengar itu 100.000 gitu, 200.000. Mungkin karena kecil dia dapat,
malas yang ngurus gitu. Iya, iya. Bisa saja itu harapan pemerintah biar pengusaha itu tidak sampai tutup ya. Kalau lantaran tutup, berapa tenaga kerja yang akan di PHK? Kan itu permasalahan.